Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberi review ya untuk retrofit pada Brugman, dimana sebelumnya ini udah menggunakan Progis sebelah kiri. Jadi ini instalasinya bukan punya saya, ini instalasinya sudah dari sananya, dari sebelumnya maksudnya. Oke, si Brugman ini nah, mempunyai fitur ya banyak ya tambahan dia, karena dia suka touring. Ini ada heater grip dan beberapa ininya. Oke, ini juga ada NMAX. Ini Matic Mania ini katanya nih. Ini juga ada NMAX ini mau di apa? Bekasnya si ini, pemiliknya ini dipindah ke NMAX yang di sana tadi. Nah, ini karena ini udah pakai Proci tadi harus nyopot karena apa? Drivernya masih di dalam sini ya, di dalam si motor. Oke. Nah, ini untuk Pajero-nya mau di-upgrade ininya aja sih, codingnya doang sama soketnya. Ini yang sebelumnya udah saya upload. Kemudian, nah ini. Oh, ini standarnya. Nah, ini untuk review yang pakai Proci HID ya. Ini seperti ini nanti. Jadi sekarang perbaikan dari saya adalah untuk sambungannya hampir tidak terlihat di bagian sini. Oke, tapi ini belum jadi ya, tapi udah cukup kuat. Ini untuk yang NMAX-nya, next juga pasti saya upload. Oke, ini dari sisi dalamnya. Oke, si Brugman tadi Proci sebelumnya adalah ini ya. Ini Procinya. Ini banyak sekali lem-lemannya, ini bekasnya kayaknya sudah pernah menggunakan Angel S tapi di lem Dexton ya, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk retrofit Brugman-nya. Nah, ini ada beberapa kiriman dari luar kota tapi saya tutup ya namanya, karena itu salah satu bentuk privasi ya. Oke, kita akan unboxing ini. Itu juga ada NVA. Jadi kenapa saya menunjukkan ini ada paketan, karena sering sekali di video di komenan maksudnya itu suka bertanya, saya kan ada di luar kota, saya ada di luar pulau, harus gimana ya. Sekarang udah banyak ya ekspedisi. Yang pertama saya unboxing adalah ini. Ini 1 PA itu fiction ya. Oke, kita lihat isinya apa. Headlamp standar bekas, iya bekas ya, terlihat bekas. Setrikanya aman. Sekarang pindah ke ini, yang dari Makassar. Kita perlu lihat isinya apa karena ini belum pernah saya bongkar. Dan ini meminta menggunakan Proci Fortuner PRZ. Tujuan dari video yang bagian ini adalah untuk menunjukkan yang suka bertanya ya, saya berada di luar kota, saya harus bagaimana ya. Banyak sekali jasa ekspedisi seperti ini yang bisa digunakan untuk mengirim paket ke lokasi saya. Oke. Sudah menggunakan LED semacam lazy ya. Oh iya.
Oke. Ini harus saya unboxing supaya bisa juga terlihat jika ada barang yang kurang, ada barang yang cacat, retak atau seperti apa ya. Oh baik, ini untuk belakangnya seperti ini, masih standar. Di sini ditutup lem, tidak ada soket misalnya. Nah ini udah pakai lazy ya. Oh ini ada baret nih. Ini ada baret dikit di bagian mikas, ini ada baret dikit. Yang ini yang paling dalam. Ini menggunakan lazy. Nah sayangnya lazy itu hampir semuanya tidak dibentuk ya. Jadi itu akriliknya datar, itu terlihat datar banget. Jadi hampir mirip dengan neon box. Oke, itu terlihat banget datar. Oke, untuk semuanya aman ya, cuman ini aja nih. Tapi untuk nyala belum dites nyala, nanti akan dites atau nggak usah juga nggak apa-apa, karena kemungkinan mau dicopot. Baik, yang selanjutnya adalah ini yang cukup besar ya. Ini headlamp DPE. Lihat isinya apa aja. Wah ini paketan ini. Digandeng jadi satu. Biar aman. Sekali. Buka. Ini apa? Saya belum tahu. Udah sekitar seminggu yang lalu. Tuh kayak aerator.
Oke, ada voltmeter. Oh, saklar GSX 1000 kalau nggak salah ya. Ada saklar ini juga, berarti ada voltmeter, saklar kiri sama ini tombol. Oke. Oh, untuk crossnya seperti ini. Ini apa ini? Saya kurang tahu, tidak ada mereknya. Mungkin ini mereknya. Oh, by Xenon. Oke. Menggunakan bohlamnya D2H. Hilo. Bohlam 1. Kemudian ini apa ini? Oh, dia ada 2 warna ya. Jadi modenya maju mundur kayaknya. Oke. Satu lagi. Komplit bohlamnya sama ini maju mundur, tidak ada delay segala macam. Oke, yang selanjutnya ini badannya cukup rapat sekali, badannya luar biasa. Dia adalah 60 cm. BMW 3 inci. Oke, slot BMW 3 inci. Ada, ini kayaknya buat stop lamp mobil ya, tapi nggak tahu juga sih, mungkin daerah yang tipis. Oke, kemudian balasnya 50 watt. Hilux bata. Oke. Kok tidak ada Hilux-nya? Tapi sepertinya Hilux ini sih, Hilux bata. Oke, balas Hilux lagi. Oke. DE nya model ini ya. Lihat. Oke, ini ada. Ntar mas, memorinya habis tuh. Oh. Sudah. Oke. Oke, ini terbuka biar kita tahu ada kurangnya atau ada yang cacat atau seperti apa ya, karena saya tidak tahu dari sebelum dikirim sampai sini ini kena benturan di saat pengiriman seperti apa, ini harus dicek. Luar biasa sih pengirimnya, aman sekali. Oke, ada baret dikit. Lihat. Oke, untuk mika aman semua ya. Hanya sedikit badan ini di sini, nanti bisa dipoles, bisa dibeningin. Ini Denier. Untuk belakangnya cukup aman. Oke, ini kayaknya dari lelangan pabrik ya. Ini ada bekas cacat, bekas penyok. Ini bekas dilurusin. Oke, ini banyak yang penyoknya. Oke, tidak apa-apa, tapi cukup aman buat di retrofit. Baik, untuk yang sedikit ininya ya, itu adalah bracketnya. Makanya sering juga banyak yang nanya mau pesen bracket ini tidak.
ininya pun bracketnya aneh ya, karena memang saya mendesain menyesuaikan motornya, bentuknya, juga kekuatannya. Dimana bracket ini Proji tidak numpang pada reflektor, tapi Proji menumpang pada bracket, kemudian bracket megangin reflektor. Jadi si reflektornya lah yang numpang sama si bracket, karena saya untuk menjaga kekuatannya. Insya Allah saya pastikan lebih kuat dibanding dibanding si Proji numpang di reflektor. Sedikit bergeser ya. Oke, ke bawahnya. Karena saya harus memastikan bahwa bracket saya kuat. Oke, bracketnya jadi Proji numpang pada bracket, kemudian nanti si reflektor numpang sama bracket juga. Oke, saya ambil dulu ini ya, sebenarnya yang saya gunakan sekarang model baru ya, beda dengan versi sebelumnya. Kemudian ini dibaut. Kenapa Proji tidak numpang di sini? Karena ini bahannya getas. Untuk kuat dia kuat, tapi cukup getas ya. Jadi gampang sekali pecah. Makanya sih saya tidak gunakan si reflektor sebagai pegangan. Dengan baut yang lebih pendek ya. Oke, di sini juga ada setelan kalibrasinya, di mana dia kurang ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit. Nah, kemudian untuk kesininya ini tinggal plug. Oke, ini tinggal kuncian ya. Ini dudukannya saya gunakan memang bawaan dia sudah seperti mobil. Oke, ini juga belum saya baut. Oke, kemudian tinggal cetek. Nah, ini harus bunyi ya, harus sampai kencang dan harus dipastikan bahwa ini aman, ini lancar ya tanpa keseret ya. Oke. Nah, untuk pivotnya ini karena menggunakan memang seperti ini ya, pivotnya menggunakan yang aftermarketnya. Ini lubangnya harus pas, berada di tengah persis. Oke. Biarpun tempatnya sesempit ini, saya selalu usahakan untuk bisa dicopot karena itu untuk kebutuhan maintenance ya. Jangan sampai menggantikan pivot seperti ini dengan harga Rp1.000, jasanya harus bisa ngabisin 100 sampai 200.000 ya untuk bongkar mika segala macam. Jadi kalau ini pivotnya dual karena berbahan plastik, makanya selalu saya buatkan bisa dicopot seperti bawaan mobilnya. Nah, seperti ini. Dan sempit sekali nih, ini bisa dicopot dan terpasang. Nah, untuk bagian belakangnya hasilnya seperti ini. Oke.
Ini yang kemarin bekas lubang kipas yang saat proses pembongkaran ini ada kipas ya, kipas kotak. Itu saya tutup, hasilnya seperti ini. Nah, untuk sisi lainnya seperti ini. Untuk rapat ya, insya Allah rapat ya. Nah, nanti akan dipasang strot lagi. Oke, inilah review untuk retrofit Brookman ya, dimana sebelumnya menggunakan proji seperti ini. Makanya saya selalu mengatakan bahwa rapi itu relatif. Karena saya katakan ini nggak rapi, tapi ada juga yang mungkin mengatakan bahwa ini udah rapi banget gitu. Tapi ya itulah, kembali lagi ke hati masing-masing, bahwa rapi itu relatif. Oke. Baik, ini tadi habis masang alis. Kemudian ini yang kemarin. Ini setelah masnya pemiliknya datang, ini meminta tambahan electric leveling. Oke, jadi sekarang electric levelingnya 2, tapi sebelahnya standar ya, ada vektornya, tapi 2. Nah, ini untuk lubang kabel seperti biasanya. Nah, ini copotnya ke kanan dan ini copotnya ke kiri. Jadi saya dulu dudukan electric leveling sepasang. Ini ke kanan ya, seperti ini. Oke, dan ini ke kiri. Oke. Nah, untuk masang ininya sendiri mudah. Tinggal cetek-cetekin ya, seperti yang saya bilang kemarin, dudukannya tidak berubah. Jadi saya bikin itu ya seperti biasa, lubangnya lewat situ. Kemudian karetnya juga ini harus terpasang karetnya. Oke, kemudian tinggal cetekin aja. Oke. Langsung mas bro, mulai jalan tahu cok untuk kenangan. Oke. Nah, untuk lubang ininya harus persis di tengah ya. Ini yang saya bilang kemarin, ini kan bisa digeser. Oke. Ini juga nanti harus dipasang rapat. Nah, untuk proses pembongkarannya di selanjutnya, jika ada trouble atau apa, tinggal congkel begini. Oke. Tinggal congkel seperti ini. Oke, lepas. Nah, di sini ada sedikit kekurangan. Sebenarnya benar tapi salah. Benar tapi salahnya di mana? Kita lihat. Nah, ini dalam pemasangan relaynya, ini benar tapi salah. Jadi saya pikir tadinya udah benar ya, karena ini yang sebelumnya dipasang sama yang biasa masang lampu juga. Nah, ini menggunakan relay, tapi bisa dilihat bahwa relaynya ini langsung ke sini. Kemudian ini bukan ngambil dari aki, tapi mengambil dari kontak. Nah, ini mengambilnya dari kontak ini. Jadi ini dari sini ada sekringnya, kemudian diambil ke kontak. Nah, salahnya di sini. Untuk penjelasannya nanti akan saya upload di video dan ini berikutnya ya, dimana saya hanya akan menjelaskan tentang fungsi relay, penggunaan dan jalur yang benar. Di video selanjutnya dengan sesi yang berbeda akan saya upload sendiri tentang fungsi relay ini dan cara pemasangannya yang benar seperti apa. Karena kalau saya bilang ini salah, berarti saya harus bisa nunjukin yang benarnya seperti apa ya. Oke. Ini harusnya juga diurut ulang ya, di wiring ulang. Karena banyak sekali kabel yang semrawut ya. Tapi setidaknya nanti saya harus benarkan ini dulu. Oke, ini untuk review outputnya ya. Ini masih ada sedikit ngembun. Oke. Ini kontrol levelingnya dipasang di sini seperti sebelumnya, hanya digantikan menggunakan OM. Oke. Ini kondisi jalan rada basah. Oke, itu levelingnya.
high beamnya dibantu sama ini ya, lampu fog lamp ya, lampu tambahannya.